Sampurasun, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Salam Budaya. Bersama saya Kang Yuda, ya. Setelah kemarin kita mereview pusaka koleksi Kang Yuda dengan edisi pusaka yang berestimasi era Pasundan. Kali ini Kang Yuda akan mereview pusaka pilihan terbaik dengan garap ricikan rancang bangun atau estimasi era Bali Lombok. Era Bali Lombok tersendiri dikenal dengan kris-kris yang memiliki seni yang luar biasa, terutama terhadap garap warangkanya, dedernya, samplengannya, dan aksesorisnya. Bahkan krisnya pun banyak sekali diminati, terutama oleh para kolektor-kolektor yang memang menyukai akan esoteri, dan sejarah terhadap suatu pulau dewata, Bali dan Lombok. Maka dari itu, Kang Yuda sudah menyiapkan beberapa kris untuk kita review bersama, untuk teman-teman bisa menikmati atau sekedar cuci mata melihat kris-kris yang sudah jadi pilihan dari Kang Yuda dengan estimasi atau rancang bangun Bali Lombok. Ya. Kita sudah siapkan ya di depan, dan ini memang koleksi yang dimana untuk kelasnya itu yang grade S. Mulai dari pusaka Kamardikan sampai pusaka yang nanti paling sepuh kita akan review bersama. Oke ya, yang pertama kita akan review, teman-teman. Mulai dari pusaka yang Kamardikan dahulu. Ya. Ini adalah pusaka Kamardikan dengan khas Bali Lombok. Akan tapi pusaka ini saya dapatkan di Lombok waktu pada saat itu kita sedang ada pameran di Lombok. Saya hunting, ya. Saya menggali informasi, ternyata banyak para kolektor di sana yang mencintai dan menyukai kris Kamardikan dari era Lombok terutama. Ya. Pusaka ini kita review ya dari warangkanya, teman-teman. Ini namanya warangka kekandikan. Nah, seperti kampak ya bentuknya ya, teman-teman ya. Tuh. Ini ciri khas memang warangka-warangka dari Pulau Lombok ya. Jadi kekandikan Lombok itu agak luas, teman-teman, di bagian sini ya. Kalau Bali itu agak sedikit tajam gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian kayunya terdapat seperti bebet ya, atau kendit disebutnya. Samplengannya perak dengan dihiasi batu permata. Juga dedernya juga, teman-teman ya, dihiasi dengan selut sambung ya, teman-teman ya, perak. Sudah sangat istimewa. Kita buka pusakanya. Bismillah. Nah, ini dia. Pusaka Kamardikan garap empu dari Lombok terutama. Pusaka ini ya dikenal mungkin buat teman-teman ya. Tuh. Ini masuk kategori dapur buto. Barongan, ada yang menyebutnya, ada yang menyebutnya juga buto, dan ada yang menyebutnya kala rau. Kalau teman-teman bisa perdetail lagi ya, di sini seperti ada simbol, ya, simbol yang mirip seperti muka raksasa. Akan tetapi di saat saya coba tanya ke beberapa teman-teman di Lombok tersendiri dikenal sebagai dapur kala rau, ya, seperti melambangkan seorang naga yang tujuannya untuk menolak bala yang tidak baik, ya. Dengan
Looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, rata-rata kalau di Lombok atau di Bali sebutnya lamba. Ya, ini yang dimana teman-teman bisa lihat ya, looknya juga sangat cantik. Ya, dengan pamornya juga yang memang ciri khas dari pamor-pamor miring, ya, garap Lombok dengan pamor ganggang kanyut. Nah, ini besar sekali, kurang lebih panjang bilahnya 45 cm. Yang saya tahu ya, untuk keris Lombok Bali itu memang banyak diminati oleh para kolektor, teman-teman. Selain garapnya, juga gaya tempanya masih mengikuti kerama atau dengan ritual yang masih menggunakan ritual dari leluhur. Maka dari itu, ya, saya memiliki keris Kamardikan dengan garap yang istimewa. Ya, dan juga warangka yang sudah sangat sandang yang luar biasa, teman-teman. Oke, ini dari Lombok. Kita lanjut, berarti langsung dari Lombok ke sebelah tetangganya, yaitu garap Empu Kamardikan Bali. Nah, ini dia. Kita ambil ya, guysnya. Tuh. Teman-teman mungkin lihat dari warangkanya aja sudah sangat istimewa. Di Bali tersendiri warangka seperti ini sebutnya kokajongan, teman-teman ya, atau kokojongan seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ukir ciri khas dari Bali. Ada seperti ukir hewan ya dengan kembang-kembang siliasi, dan warangkanya berwarna emas karena ini masuk kategori krum emas dengan lapisan emas murni. Ya, jadi ini dikrum tapi menggunakan emas murni. Ya, dihiasi dengan batu permata ya. Mendak selutnya juga ya, teman-teman ya, atau wower sebutannya, wower selutnya pun sama di krum lapis emas. Dedernya ya, teman-teman bisa lihat bagus sekali, teman-teman, dengan bahan deder dari mos. Mos itu adalah rusa Antartika. Dari warangkanya pun sangat istimewa dan spesial. Kita review pusakanya. Bismillah. Wih, dia. Jadi ini, teman-teman, ada salah satu keris yang saya miliki yang berasal dari garap Empu Bali. Ya, dengan looknya look 3. Besinya seperti biasa. Kalau Bali itu memang besi-besi halus ya, atau besi sangling ya. Dengan pamornya masuk kategori sure. Ya, sure kembang atau sure. Dihiasi oleh emas, dan teman-teman bisa lihat dapurnya ini, teman-teman ya, ada 3 macam. Yang di atas seperti singo barong ya, yang di tengah seperti sapi ya, yang di bawah seperti anjing, teman-teman ya. Kenapa saya kok dapurnya kenapa anjing? Nah, anjing itu di Bali tersendiri yang saya tahu, teman-teman, dan sepengetahuan saya, kalau memang salah tolong dikoreksi, anjing itu perlambang dari mengantarkan kita atau menuntun kita ke akhirat kalau dari kepercayaan Bali, teman-teman. Dengan sapi ini salah satu hewan yang dipercaya ya, didewakan lah seperti itu, teman-teman, dimuliakan. Juga singo melambangkan seorang kepemimpinan. Jadi ini ya mulia ya, pemimpin yang mulia yang dituntun ke arah yang benar. Ya, dengan look 3, apalagi look 3 atau lamba 3 melambangkan hal-hal yang luar biasa ya.
menjangkungi atau menuntun, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Ya, dengan teman-teman bisa lihat ada lapisan emasnya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kris ini pernah saya ikutkan lomba ya dengan perwakilan teman saya. Waktu itu saya titipkan ke teman saya. Pernah ikut lomba dan menjadi juara, teman-teman, di Solo. Ya, sangat istimewa, teman-teman, pusakanya. Indah, wibawa, dan melambangkan hal-hal yang luar biasa. Kita lanjut ke kris selanjutnya. Nih sudah 2 kris Kamardikan, teman-teman. Kita review dari Lombok dan Bali. Next, selanjutnya saya melaju ke era tengahan, atau kalau di Jawa disebutnya era-era mulai dari Mataram lah ya teman-teman ya, mulai dari Mataram sampai era-era PBHB seperti itu, atau era tengahan ya. Kita lihat dari warangkanya, ini sudah sangat istimewa, teman-teman ya. Pusakanya sip, mantap ya, apalagi nih ya, dari samplengannya pun full perak ya, kayunya juga kayu brure kalau bisa sebutnya ya, atau kayu timoho ya, dengan rangkanya ini dari rahang paus, teman-teman. Tuh, tapi yang paus sudah terdampar ya, teman-teman, dan lawasan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, perbedaan antara kekandikan Bali dan kekandikan Lombok itu sangat signifikan, teman-teman. Di bagian ujungnya ya, teman-teman bisa fokus di bagian ujungnya. Ya, ini agak lancip, teman-teman, dan ini agak seperti apa ya, ngegelembung gitu ya, teman-teman ya, ditarik ke bawah. Jadi perbedaannya jelas ya, teman-teman. Jadi ini kekandikan Bali. Dengan dedernya pun bisa masuk kategori Grand Tim ya, teman-teman ya, disebutnya, dan ini dulunya bekas emas, teman-teman. Cuman mungkin ya, karena ini saya dapat dari beberapa teman-teman di Bali gitu ya. Jadi pusaka ini mungkin dulunya sempat terkena oknum, akhirnya emasnya mungkin dicongkel ya, tapi memang ada bekas emasnya sedikit-sedikit ya, dan dihiasi oleh batu permata ruby ya, ruby Burma. Kita buka pusakanya, bismillah. Wih, istimewa, teman-teman. Istimewa ya. Di Bali tersendiri, dapur yang mungkin teman bisa lihat ya, dengan sogokan 2 ya. Ada yang namanya nih payung agung, teman-teman, di bagian sini ya. Tuh, keruingan ya. Dan juga teman bisa lihat ya, di bagian belakangnya rondo nunutnya seperti ombak yang tajam ya. Beda dengan rondo nunut dari Pajajaran yang seperti halus ya. Lalu gerendangnya pun tajam, dan jenggerannya, teman-teman ya, ya tetap ada, karena memang ciri khas kris Bali tengahan itu rata-rata memang lengkap, teman-teman. Di Bali tersendiri ini masuk kategori sebutan dapurnya adalah cerite ya, dapur celite, cerite lanang, atau ada juga yang menyebutnya kalamisani ya. Biasanya kalau memang yang mungkin gak mau ribet, biasanya sebutnya cerite seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat yang antiknya mungkin nanti bisa diperdetail ya oleh kameramen ya saat perekaman pribadi. Di bagian ya geger sapi itu seperti ada look, teman-teman. Jadi geger sapinya itu ya di sini ngeluk. Ya kalau kita hitung looknya nih ya, tuh ini kan pamornya ikut ngebelok ya, teman-teman ya. Ini namanya geger sapi look atau look tengah. Itu look 5, teman-teman, di geger sapinya, baru di atasnya tuh geger sapinya lurus.
Ya, ini sangat luar biasa dan sangat-sangat langka. Biasanya keris-keris seperti ini dimiliki oleh seorang pembesar di era terdahulunya, apalagi dengan warangka yang sudah sangat istimewa, teman-teman. Nah, ini dia salah satu keris yang memang bisa dibilang kategori collector item atau collector edition. Ya, mantap, teman-teman. Ya, ini keris sepuh ya atau keris era tengahan dari Bali. Kita ya. Lalu kita lanjut ke keris sepuh dari Lombok, dan ini biasanya yang saya tahu ya jadi ikon keris-keris yang ada di Lombok ya teman-teman. Kita review pusakanya. Bismillah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya jelaskan dulu dari warangkanya keseluruhan. Dengan warangka model disebutlah tulang pao ya. Tulang paus, atau bisa dibilang bukan tulang paus ya teman-teman, tapi tulang pao. Jadi seperti biji mangga sebutannya ya teman-teman ya. Kalau di Lombok tersendiri, dengan samplengan ya seperti biasa perak pasti ya. Depan belakang ya disisakan kayunya. Lalu ada batu permatanya teman-teman. Lalu di bagian dedernya pun ya ada seperti wower perak teman-teman. Ya, lawasan warangkanya dengan kayunya brurel. Tuh, dengan peletnya yang sangat-sangat cantik grade A. Kita buka pusakanya. Kenapa pusaka ini disebutlah pusaka keramat atau pusaka yang paling dihargai terutama di Bali dan Lombok sebenarnya teman-teman. Tapi ini saya dapatkan di Lombok. Bismillah. Luar biasa teman-teman ya. Mungkin beberapa teman-teman ya mungkin yang biasa nanting keris Jawa atau melihat keris Jawa menyebutnya adalah keris Mundarang. Tapi kalau kita perdetai di sini ada bagian ya geger sapi yang menonjol teman-teman ya. Tuh, di tengah-tengahnya ada geger sapi yang menonjol ya. Walaupun memang overall mirip sekali dengan Mundarang, teman-teman. Ini masuknya kategori dapur cacaran. Cacaran istimewa ya. Ini yang bikin antiknya lagi, teman-teman. Om bisa lihat di bagian tengahnya ini ada seperti pamor bebet, teman-teman. Jadi bolak-balik ya, teman-teman ya. Ya, tuh, kendit atau bebet terutama di daerah Lombok, Bali itu sangat disakralkan, yang memiliki lambang perlindungan dan kewibawaan tertinggi. Ya, seperti biasa untuk pamornya sebutannya sure kembang. Dan ini keris mungkin kalau teman-teman pengen tahu ya, ini era-era Bali Sepuh atau Lombok Sepuh mana, Kang? Seera dengan Majapahit, teman-teman. Jadi Lombok Sepuh atau Bali Sepuh seera dengan Majapahit, berarti kurang lebih di abad-abad 14 ya, teman-teman ya, 14-15 seperti itu. Jadi sebutlah Bali Lombok Sepuh. Ya, bukan era tengahan. Kalau era tengahan Mataram sampai seterusnya. Dan ini sangat langka dan sempat saya ikut sertakan dalam pawai ya, arak-arakan di Lombok. Ya, wow, mantap, istimewa. Ini banyak dicari oleh para kolektor, teman-teman, cacaran. Oke.
Kita lanjut teman-teman, ini di versi Balinya lagi ya. Jadi kita Bali Lombok ya, karena temanya adalah kris pilihan Bali Lombok. Ini yang terakhir teman-teman, warangkanya ya memang sekilas mirip seperti Gayaman ya, Surakartaan. Tapi ini memang ada beberapa yang saya temukan di Bali tuh warangkanya memang seperti ini teman. Dia bedanya tuh di bagian ini lebih besar, lebih lebar, seperti model pelok teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian kayunya kembali lagi ada kendit ya, kayunya kayu kendit dengan kayu brure ya. Dedernya juga model primitifan yang berasal dari kembali lagi moss ya teman-teman ya, rusa Antartika ya. Sudah sangat oke dan memang bawaannya seperti ini, tapi saya gebak-gebak sedikit. Kita buka pusakanya. Ini pusaka yang sakral. Kalau ini from Bali. Bismillah. Wih, istimewa teman-teman ya. Ya, ini teman-teman pusaka yang dimana memiliki era Bali sepuh. Ya, ada beberapa yang menyebutnya jalak sangupati karena ada tingilnya. Ada juga yang menyebutnya ini adalah cacaran. Tapi ini versi coroknya teman-teman. Cacaran tersendiri di Bali itu adalah dan di Lombok ya, itu adalah salah satu kris yang memang melambangkan kepemimpinan sejati Om. Ya, kris yang disakralkan. Ya, mungkin teman-teman bisa cari ya cerita tentang cacaran. Kalau saya ceritakan ini akan panjang sekali teman-teman. Akan tapi ini teman bisa lihat lebih lebar ya, seperti mirip memang kembali lagi ya dengan kris yang tadi sebelumnya saya review ya. Geger sapinya lebih menonjol ya. Di bagian depannya juga ada pasi dewata. Dan ini sangat cantik dan diperkirakan ini adalah lebih sepuh dari ini teman-teman. Seeranya Bali Lombok seera dengan Pajajaran, kurang lebih di abad 13 atau 14. Istimewa dan ini sudah sangat-sangat langka dan tergolong rare. Wow, mantap ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5 kris yang sudah saya review dengan kelas yang super istimewa. Ini kris-kris ini teman-teman banyak memang untuk teman-teman yang pecinta esoteri sejarah atau kris Bali ya, keindahan kris Bali Lombok pasti sangat dicari ya. Tidak bisa mengukur oh itu Kamardikan paling harganya sekian atau yang sepuh murah atau sebaliknya seperti itu. Tidak bisa teman-teman. Kris itu tidak bisa diukur dengan nominal. Ya. Kembali lagi buat teman-teman yang mungkin pecinta kris dari luar Jawa, terutama Bali dan Lombok, saya sangat rekomendasi kris-kris yang mungkin teman-teman sudah miliki, disimpan dengan baik, karena kedepannya ini udah mulai lumayan langka teman-teman. Atau mungkin bisa dirawat dari Kang Yuda, kan Kang Yuda pun sangat terbuka lebar untuk teman-teman datang ke galeri, menanting langsung kris-kris yang sudah kita review. Ya. What's next? Ya, what's next? Kita akan review apa lagi? Teman-teman boleh komentar. Kemarin kris Pasundan, ya. Sekarang kris Bali Lombok. Next, silakan komentar teman-teman. Kasih penilaian juga untuk kris-kris yang sudah saya review dengan hati yang tulus agar esoteri itu bisa mengikuti apa kata hati kalian mengenai pandangan kalian tentang kris-kris yang sudah saya review. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen mengalir rawat, silakan hubungi yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua mengenai kris pilihan dari Bali Lombok. Berkah selalu, sehat selalu buat teman-teman semua.
Jangan lupa subscribe, like, dan share. Niskala Nusantara support terus, karena kami akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Apakah kalian siap uri-uri budaya bersama Niskala Nusantara? Salam Tosan Aji Nusantara, guyup, rukun, dan setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam budaya, suksma untuk semeton Bali Lombok dan sadulur Tosan Aji Nusantara.